Adik adalah green tea kecil. Bulan putih Liu Ruyan baru saja kembali ke negara itu. Adik tetanggamu juga kembali ke negara itu. Saat berbelanja, Bulan putih menelepon Liu Ruyan. Liu Ruyan, aku sakit. Sangat tidak nyaman. Liu Ruyan meninggalkanku lagi. Adik meneleponmu. Kakak, aku sangat sedih untuknya. Kamu meninggalkan Liu Ruyan dan menelepon balik. Di perjamuan, Bulan putih terpeleset dan memeluk Liu Ruyan. Adik terpeleset dan jatuh ke air. Liu Ruyan dengan marah meninggalkan Bulan putih dan mengambil palu obat untuk memukul adik. Dasar green tea sialan. Aku sudah lama menahanmu. Adik kecil itu bersembunyi di belakangku dengan wajah pucat. Kakak, lihat dia, sangat menakutkan. Kamu melindungi adik Jiang di belakangmu. Memarahi Liu Ruyan dengan marah. Jangan membuat keributan. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Liu Ruyan dan aku makan malam romantis. Dia tidak memperhatikanku, malah mengobrol dengan orang lain. Kamu tidak senang. Liu Ruyan, kita berkencan tapi kamu malah mengobrol dengan orang lain. Liu Ruyan melihat raut wajahmu, meletakkan ponselnya dan berkata, baiklah, sudahlah. Jangan marah. Kamu berusaha mengabaikan ketidaknyamanan psikologis dan mengalihkan topik pembicaraan. Saat ini, ponselnya berdering. Liu Ruyan langsung menjawab. Aceng, ada apa? Liu Ruyan. Aku sepertinya sakit, sangat tidak nyaman. Kata Liu Ruyan dengan gugup. Di mana yang sakit? Aku tahu. Pusing? Sepertinya demam. Setelah selesai berbicara, Liu Ruyan berkata kepadaku dengan cemas, Azu, Aceng sakit. Dia baru saja kembali ke negara ini, tidak terlalu familiar dengan tempat ini. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Liu Ruyan pergi dengan tergesa-gesa. Kamu menatap kosong kepergiannya dari restoran. Di dalam hati seolah ada api. Setengah tahun yang lalu, Zhang Cheng kembali ke negara itu. Hubungan antara aku dan Liu Ruyan menjadi aneh. Dia pernah menjadi orang yang diam-diam dicintai oleh Liu Ruyan. Adalah bulan putihnya. Satu panggilan dari Zhang Cheng bisa membuatnya pergi. Lama-kelamaan, aku tentu saja merasa tidak senang. Aku sering bertengkar dengan Liu Ruyan karena dia. Tiba-tiba aku merasa lelah. Nada dering ponsel berbunyi. Aku mengeluarkan ponselku dan melihat ID penelepon, Shen Nian. Shen Nian adalah adik tetanggaku dulu, 2 tahun lebih muda dariku. Dia pergi ke luar negeri setelah lulus SMA. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu. 2 hari lalu, entah dari mana dia mendapatkan nomor teleponku. Tiba-tiba dia meneleponku, mengatakan dia sudah kembali ke negara itu dan memintaku untuk menjemputnya. Aku merasa itu terlalu tiba-tiba. Aku punya pacar dan juga sangat sibuk. Jadi aku menolaknya dengan halus. Malam ini dia menelepon lagi, aku ragu sejenak lalu mengangkatnya. Halo, kakak, Nian. Ada apa, kakak? Perutku sakit. Sangat sakit, segera pergi ke rumah sakit. Tapi aku baru kembali ke negara ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang kota ini. Tidak tahu di mana rumah sakit berada, kakak. Aku tidak mengenal orang lain. Aku hanya mengenalmu. Kata-kata ini terdengar familiar. Aku berpikir sejenak, baru ingat itu adalah perkataan Zhang Cheng. Dia pernah berkata, kembali ke negara itu tidak mengenal orang lain. Hanya mengenal Liu Ruyan. Jika terjadi sesuatu, hanya bisa meminta bantuan Liu Ruyan. Semoga aku tidak salah paham. Liu Ruyan juga mengatakan, Zhang Cheng tidak punya teman lain. Karena itulah dia selalu siap sedia membantu Zhang Cheng. Aku terdiam sejenak dan berkata, Nian. Jika benar-benar sakit, kamu bisa menelepon ambulans. Shen Nian berkata dengan nada menangis. Kakak, aku terlalu sakit untuk berjalan. Bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit? Kakak, baru saja melihatku kembali ke negara ini, kamu tidak datang. Hari ini kamu juga mau menolakku? Dia sangat sedih hingga hampir hancur. Aku merasakan perasaan bersalah yang kuat dan juga buru-buru berkata, tunggu sebentar, aku segera datang. Shen Nian kehilangan kedua orang tuanya beberapa tahun lalu. Karena sengketa properti, dia memutuskan hubungan dengan kerabat lainnya dan juga tidak punya teman. Dia hanya mengenalku seorang diri, itu bukan kebohongan. 2 hari lalu aku menolak untuk menjemputnya. Sekarang aku menolak untuk mengantarnya ke rumah sakit, hatiku sedikit sakit. Jadi aku memutuskan untuk membantunya. Tiba di hotel, pintu kamar terbuka lebar. Aku masuk. Berbisik, Nian, apa kamu di sini? Suara teredam dari dalam selimut terdengar dari tempat tidur. Kakak, aku di sini, apa yang kamu pikirkan? Dia membungkus dirinya dengan selimut di tempat tidur. Sebuah wajah cantik yang familiar muncul dari dalam. Kamu tertegun. Dia cantik dulu, tidak menyangka setelah beberapa tahun, dia semakin cantik. Kakak, Shen Nian memanggil dengan suara sengau, dengan sedikit keluhan. Wajah itu sangat mematikan. Mendengar panggilan itu, hatimu langsung meleleh. Masih sakit? Kamu segera menghampirinya dan bertanya. Shen Nian berkata dengan menyedihkan. Kakak, sakit. Kamu berkata, ayo pergi ke rumah sakit. Dia mengangguk patuh. Sebelum pergi, dia menyampirkan jaket di tubuhmu.
Kakak, akhir-akhir ini suhu turun, di luar dingin. Jangan sampai kamu masuk angin. Hatimu menghangat. Rasanya seolah Liu Ruyan tidak memperhatikan apakah kamu kedinginan atau tidak. Tapi dia bisa menjagaku. Aku memapah Shen Yanyan ke rumah sakit umum terdekat. Shen Yanyan sepertinya sangat kesakitan. Tubuhnya menempel erat padaku, seolah memberiku benteng yang diperkuat. Shen Yanyan sepertinya merasakan ketidaknyamananku dan berkata dengan lembut, "HNG, kakak, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu memapahku." Dia berdiri tegak dengan tegar, tubuhnya yang lemah menjauh dari bahuku. Aku langsung merasa jauh lebih ringan. Angin dingin bertiup melewati Shen Yanyan yang berpakaian tipis. Dia memeluk dirinya sendiri erat-erat. "HNG, HNG, aku tidak apa-apa, HNG." Dia batuk hebat, wajahnya yang putih sedikit memerah. Aku langsung merasa bersalah. "Pakailah ini." Aku melepas jaketku dan memberikannya padanya. Shen Yanyan menggelengkan kepala menolak. "HNG, tidak apa-apa, kakak saja yang pakai." Dia menolak sambil cepat-cepat menggigil. Aku tiba-tiba teringat saat dia berjongkok di lorong, menangis diam-diam sendirian. Lemah, menyedihkan, kesepian, tak berdaya. Hatiku dipenuhi belas kasihan. Aku berkata, "Pakailah ini. Kamu masih sakit. Jangan keras kepala lagi." Dia menggelengkan kepala, bersikeras untuk tidak memakainya. "Kamu merasa tidak berdaya sampai. Kalau begitu pakai bersama." Shen Yanyan menunjukkan ekspresi terkejut bercampur senang, menatapku dan bertanya, "Kakak, bolehkah?" Kamu mengangguk setuju. Shen Yanyan ragu sejenak, lalu berkata dengan pelan, Terima kasih kakak. Kalian berdua tiba di rumah sakit dengan mesra. Sudah jam 9 malam, masuk rumah sakit hanya bisa ke UGD. Baru masuk pintu, aku melihat Liu Ruyan memapah Zhang Cheng berdiri di depan meja perawat. Dia tampak cemas berbicara dengan salah satu perawat. "Langkahmu terhenti. Kenapa mereka ada di sini?" Shen Yanyan bingung. Kakak, ada apa?" "Kamu tersadar?" "Tidak apa-apa." Kemudian dengan tenang memapah Shen Yanyan ke meja perawat. "Permisi, kami ingin mendaftarkan pasien," tanya perawat yang sedang tidak sibuk. "Sakit apa?" tanyamu. "Dia sedikit sakit perut." Terdengar suara Liu Ruyan terkejut dari samping. "Azu, kenapa kamu ada di sini?" Terlihat Liu Ruyan berjalan ke arah kalian dengan marah, bertanya dengan nada tinggi. "Dia siapa? Kenapa kalian berdua bersama?" Kamu tertegun, baru menyadari bahwa kamu masih berpegangan dengan Shen Yanyan. Kamu berkata dengan tenang, "Perkenalkan, ini adikku, Shen Yanyan." Liu Ruyan menatap Shen Yanyan dalam-dalam. "Kenapa aku tidak tahu kamu punya adik? Adik dari tetangga? Beberapa tahun lalu pergi ke luar negeri, baru-baru ini kembali." Shen Yanyan memberikan senyum sopan dan lemah kepada Liu Ruyan. Tatapan Liu Ruyan dingin. "Adik dari tetangga? Dia hanyalah orang yang tidak ada hubungan. Kenapa kalian berdua bersama malam-malam begini?" Kamu tertawa karena marah. "Dia malam-malam bersama Zhang Cheng, masih berani menanyaiku?" Shen Yanyan menyentuh bajumu. "Kakak, siapakah Shen itu?" Menyeramkan sekali. Wajah Liu Ruyan langsung memerah karena marah. "Kalian berdua sedang berpura-pura apa sih?" Shen Yanyan terkejut, menundukkan kepala, tampak menyedihkan dan membuat iba. "Kamu tidak bisa menahan amarah lagi," berkata dengan marah, Liu Ruyan. "Nian masih sakit, kenapa kamu membentaknya?" Liu Ruyan membelalakan mata. "Aku membentaknya? Akulah pacarmu. Kalian berdua masuk dengan mesra. Aku bahkan tidak boleh bertanya." Perawat di samping langsung mengerti, sementara Shen Yanyan tampak terkejut. "Ah, kalian berdua adalah sepasang kekasih?" Dia lalu menarik lenganmu. Dengan lembut menasihati, "Kakak, jangan bertengkar karena aku." Juga berkata kepada Liu Ruyan, "Kak, marahi saja aku. Aku tidak punya keluarga di negara ini, jadi aku terpaksa meminta bantuan kakak. Kakak berbaik hati membawaku ke rumah sakit. Tidak ada apa-apa antara aku dan dia. Jika aku tahu kalian akan bertengkar karena aku pasti tidak akan meminta bantuan kakak." "Tenanglah, apakah kamu mendengarku?" Liu Ruyan tiba-tiba tertegun. Sepertinya sedikit tertekan, tetapi tidak bisa membantah. Zhang Cheng melihat kalian bertengkar. Mendekat dan berkata dengan lemah, "Suge, jangan marah. Liu Yan khawatir padaku, jadi dia membawaku ke rumah sakit. Tidak ada apa-apa di antara kita, jangan salah paham. Jika aku tahu kalian akan bertengkar karena ini, aku pasti tidak akan meminta bantuan Liu Yan." Begitu kata-kata itu keluar, dia langsung menjadi fokus semua orang. Tatapan Liu Ruyan pada Zhang Cheng untuk pertama kalinya membawa penilaian. "Zhang Cheng, teh hijau pria ini, tidak mengerti apa yang terjadi. Ketika dia berjalan di depanmu lagi dengan gaya teh hijau, Suge. Ini semua karena aku tidak sengaja sakit, ini semua salahku. Jika kamu ingin datang, salahkan saja aku, jangan bertengkar dengan Liu Yan. Jika sebelumnya, kamu mungkin kehilangan akal dan berdebat dengannya, tetapi dengan Yan di sisimu untuk mendukungmu, emosimu stabil. Berkata dengan dingin, kami tidak bertengkar karenamu, jangan merasa penting.
Zhang Cheng dengan canggung tidak tahu bagaimana menjawab. Shen Yanyan berkata dengan lembut, Kak Liu Yan. Ini semua salahku. Jika aku tidak sakit, dia tidak akan membawaku ke rumah sakit. Kalian tidak akan bertemu Zhang Cheng. Jika kamu marah, marahi saja aku. Liu Ruyan langsung marah. Ini urusan antara aku dan Azu, kamu ini apa? Ucapan teh hijau, berpikir aku tidak bisa mendengarnya. Kamu melirik Zhang Cheng. Kepada Liu Ruyan, HMPH, kamu benar. Ini urusan antara kita berdua. Tidak ada giliran orang lain untuk teh hijau, kan? Zhang Cheng. Ekspresi Zhang Cheng menegang. Liu yang tiba-tiba tertegun. Dia seharusnya ingat bahwa Zhang Cheng juga mengatakan hal serupa tadi. Ketika suasana menjadi tegang, Zhang Cheng tiba-tiba memegangi kepalanya. Tubuhnya bergoyang. Sepertinya dia akan jatuh di detik berikutnya. Liu Ruyan tanpa sadar menahannya. Zhang Cheng bersandar di bahunya. Sesaat, dia melirikku, tampak sangat bangga, melihat pemandangan intim keduanya. Tiba-tiba kamu merasa sesak, Shen Yanyan di samping tiba-tiba memegangi perutnya. Ah, kakak, sakit sekali. Berapa lama lagi aku bisa bertemu dokter? Cepat bantu aku. Berkata kepada perawat, mari kita lanjutkan pendaftaran. Lihat seberapa mendesak ini. Liu Ruyan melihat adegan ini, amarah di matanya semakin menjadi. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas maju dan menariknya. Dia tiba-tiba pergi, Zhang Cheng terhuyung dan jatuh ke tanah. Wajahnya terkejut. Liu Ruyan menarikmu ke samping dan memarahi Shen Yanyan dengan galak, dasar teh hijau mati, pura-pura sakit. Berpura-pura menyedihkan itu menjijikan. Shen Yanyan membuka matanya lebar-lebar dengan ketakutan, dengan sedikit nada menangis. Kakak Liu Ruyan, aku tidak tahu mengapa kamu sangat membenciku. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Kemudian dia menoleh dan memanggilmu dengan sedih, kakak. Dengan kasar melepaskan tangan Liu Ruyan, berjalan ke sisi Shen Yanyan dan membantunya, lalu membentak Liu Ruyan dengan marah. Apa yang salah dengan Yanyan sehingga kamu memperlakukannya seperti ini? Kamu benar-benar sakit. Liu Ruyan sangat cemas. Dia jelas-jelas berpura-pura. Shen Yanyan menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya, matanya sedikit merah. Jelas sakit parah, tetapi dia masih dengan kuat menahan diri untuk tidak bersedih. Kamu tidak tahan lagi. Kamu berteriak keras kepada Liu Ruyan, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Liu Ruyan sangat terpukul, menatapmu dengan tidak percaya. Aku tidak masuk akal? Tunggu sebentar, adegan ini terasa familiar. Setelah berpikir sejenak, kamu tiba-tiba teringat bahwa pernah suatu kali Zhang Cheng sakit di tengah malam dan memanggil Liu Ruyan. Kamu menariknya dan berkata bahwa Zhang Cheng kemungkinan besar berpura-pura. Liu Ruyan saat itu memarahimu karena berpikiran sempit. Mengatakan bahwa kamu membuat keributan dan tidak masuk akal. Tanpa diduga, suatu hari nanti, kamu benar-benar bisa memarahinya balik. Kamu terlalu malas untuk peduli pada Liu Ruyan, menyelesaikan pendaftaran di meja perawat. Membawa Shen Yanyan untuk duduk di bangku, dengan tergesa-gesa mengambil formulir dan mendaftar. Tak lama kemudian, Liu Ruyan juga datang untuk mendaftar. Berbaris di belakangmu, suara Liu Ruyan yang mengandung amarah datang dari belakang. Ada hubungan apa antara Shen Yanyan itu denganmu? Kamu bahkan tidak menoleh ke belakang. Sudah kubilang. Adik, Liu Ruyan tidak percaya, kalian berdua sangat dekat. Benar-benar adik. Kamu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Liu Ruyan, apakah tadi kamu hampir berpelukan dengan Zhang Cheng? Bukankah itu mesra? Liu Ruyan menjelaskan, dia sakit dan hampir pingsan. Aku hanya membantunya berdiri. Kamu membalas, Nian Nian sakit dan tidak bisa berjalan. Aku yang membantunya masuk rumah sakit. Liu Ruyan membuka mulutnya, tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mendaftar, kamu kembali merawat Nian Nian. Dia bersandar di bahumu untuk beristirahat. Liu Ruyan juga kembali setelah mendaftar. Melihatmu duduk di samping Shen Yanyan, dia langsung marah dan berteriak. Azu, tidakkah kamu tahu harus menjaga jarak? Shen Yanyan berkedip. Tapi Kak Liu Yan, kamu dan pria di sana berpelukan erat, tidak menjaga jarak sama sekali. Liu Ruyan marah dan mendorong Shen Yanyan, aku sedang berbicara dengan Azu. Kamu berteriak apa? Kamu berdiri dengan tiba-tiba dan menampar wajah Liu Ruyan. Pergi. Liu Ruyan menutupi wajahnya, menatapmu dengan kaget. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan dan kesedihan. Azu, kamu memukulku? Kamu berkata dengan dingin, bertingkah, picik, aku berulang kali menggertak Nian Nian yang tidak bersalah. Tidak pantas dipukul? Mata Liu Ruyan menatapmu tajam, bibirnya bergetar. Kamu melindunginya lagi, pemandangan ini terasa familiar. Dulu saat Zhang Cheng jatuh, Liu Ruyan mengira kamu mendorongnya dan menyalahkanmu. Mengatakanmu bertingkah, picik, Shen Yanyan menarik lengan bajumu. Dengan lembut berkata, Kak, jangan marah. Kak Liu yang tidak sengaja, Liu Ruyan semakin marah, saat ini Zhang Cheng datang untuk menengahi. Azu, Liu yang sudah sangat lelah, bagaimana kamu bisa memukulnya? Shen Yanyan berkata, Paman ini, tadi Kak Liu yang membentakku. Kakak hanya membelaku,
Tidak ada pertengkaran, kamu kasihan pada Kak Liuyan. Zhang Cheng terkejut, Paman? Shen Yanyan mengangguk. Iya, apa kamu lebih tua dariku? Aku hanya bisa memanggilmu Paman. Adik lebih pandai berbicara daripada kamu yang pendiam. Melihat ekspresi kesal Zhang Cheng, kamu tidak bisa menahan senyum. Shen Yanyan berbalik dan berkata kepadamu, Kakak, Paman ini benar. Kakak Liu Ruyan sangat sibuk merawatnya, Kakak. Jangan bertengkar dengan Kakak Liu Ruyan demi aku. Setelah mendengar perkataannya, kamu langsung tidak menyesal melakukannya. Dengan dingin berkata, Liu Ruyan, karena kamu begitu sibuk merawat Zhang Cheng, maka bawa dia ke samping untuk beristirahat dengan baik, jangan membuat masalah. Liu Ruyan buru-buru menjelaskan, Azu, aku tidak sibuk. Bukan, ini bukan masalah sibuk atau tidak. Aku ingin berbicara denganmu baik-baik. Kamu dengan dingin memalingkan muka, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kebetulan pengumuman memanggil nomor 777. Shen Yanyan, kamu membantu Shen Yanyan ke klinik. Dokter mendiagnosis Shen Yanyan menderita gastroenteritis ringan. Perhatikan istirahat saja. Setelah keluar dari klinik, kamu berkata, kamu memanggil Zhang Cheng Paman, dia pasti sangat marah. Karena, jangan berdiri di dekat kakak lagi, mereka mengganggumu, aku pasti akan membantumu. Hatimu diam-diam senang. Sebenarnya kamu sudah menyadari bahwa Shen Yanyan sedikit teh hijau, sangat mirip dengan Zhang Cheng. Tapi kamu sama sekali tidak bisa membencinya. Dia selalu membantumu. Jika hari ini tidak ada dia, saat kamu melihat Liu Ruyan dan Zhang Cheng, saat itu juga amarah akan mengendalikan pikiranmu. Berlari dan bertengkar dengan mereka berdua, akhirnya membuat kekacauan. Hal seperti ini sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Semua karena amarah membawamu ke jalan yang salah. Hari ini, dengan bantuan Shen Yanyan, kamu tidak kehilangan kendali. Teh hijau, yang begitu perhatian benar-benar sulit untuk ditolak. Ternyata dari sudut pandang Liu Ruyan, Zhang Cheng berada di sisinya terasa seperti ini. Kamu sedikit mengerti mengapa dia selalu melindungi Zhang Cheng. Kamu juga ingin melindungi Shen Yanyan. Mulai dari meragukan teh hijau, memahami teh hijau, hingga menyukai teh hijau. Setelah Shen Yanyan diperiksa, kamu memesan taksi untuk mengantarnya kembali ke hotel. Shen Yanyan ingin kamu tinggal untuk mengobrol. Kamu merasa tidak enak, lagi pula kamu belum putus, tidak seharusnya tinggal dengan gadis lain. Setelah keluar dari hotel, kamu menelepon Liu Ruyan, sangat ingin berbicara dengannya tentang masalah antara kalian berdua. Telepon tersambung, suara Zhang Cheng terdengar, Kakak Zhu. Maaf, tunggu sebentar. Yan masih mandi, nanti akan meneleponmu kembali. Kata-katanya penuh permintaan maaf dan juga kepuasan diri yang jelas. Zhang Cheng tidak pernah berkata kasar. Namun, setiap kali dia berbicara, itu membuat emosimu sangat ekstrim. Kamu sangat terkejut. Anehnya, kamu tidak marah sama sekali. Mungkin karena kamu sudah siap. Ketika Liu Ruyan dan Zhang Cheng benar-benar tidur bersama, emosimu tenang. Setelah Zhang Cheng selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Tuan, apakah Anda tidak pergi? Kamu tersadar dan menyadari bahwa mobil online sudah berhenti di sampingmu entah sejak kapan. Kamu naik mobil. Kamu berpikir, karena Zhang Cheng dan Liu Ruyan sudah tidur bersama, apakah sudah waktunya untuk putus? Liu Ruyan adalah hubungan terlama dan paling banyak kamu berikan. Dia berselingkuh. Tentu saja kamu marah dan sedih. Kamu teringat akan semua kenangan di masa lalu, dan emosimu perlahan menjadi sedih. Kamu mulai merasa cemburu, marah, dan sedih lagi. Kamu sangat ingin segera berdiri di depan Liu Ruyan dan menanyainya. Baru saja akan mengeluarkan ponsel untuk meneleponnya, tiba-tiba sebuah nama muncul di layar, Shen Yanyan. Kamu mengangkat telepon dengan kesal. Ada apa, Shen Yanyan? Kakak, aku merasa ada yang salah dengan emosimu. Jika kamu tidak bahagia, kamu harus mengatakannya. Apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Terima kasih. Sampai jumpa. Kamu buru-buru ingin menelepon Liu Ruyan. Baru saja akan menutup telepon, tiba-tiba dia berkata, Kakak, sedih, bahagia, kamu langsung terpaku. Hatimu terasa seperti diangkat dari air es. Direndam dalam air panas. Tiba-tiba kamu merasa kesal. Kakak, coba kamu lihat ini. Kamu segera membuka tasmu dan mengeluarkan sebuah kotak yang indah dari dalamnya. Kamu sangat terkejut. Kamu tidak tahu kapan Shen Yanyan memasukkannya. Kamu dengan lembut membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah jam tangan yang indah. Kamu dengan terharu berkata, terima kasih, Nian. Ini hadiah terbaik yang aku terima tahun ini. Suara Shen Yanyan terdengar sedih, seolah menyalahkan diri sendiri. Kakak suka, itu sudah cukup. Hari ini hari ulang tahunmu, tapi malah merepotkanmu untuk datang. Jika kamu tidak bahagia. Awalnya kamu tidak ingin membuka luka, dan kamu juga tidak suka mencurahkan masalah pribadi kepada orang yang tidak kamu kenal. Tapi Nian ternyata ingat hari ulang tahunmu. Memberimu hadiah, dan masih menyalahkan diri sendiri. Sungguh adik perempuan yang baik dan menyedihkan.
Bagaimana mungkin kamu membiarkannya terus menyalahkan diri sendiri? Kamu segera menceritakan semua yang terjadi malam ini. Shen Yanyan mendengarkan sampai selesai. Menghela napas, kakak, ini semua salah Liu Ruyan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Orang sebaik dirimu, dia malah tidak menghargai. Jantungmu berdebar kencang. Sampai di rumah, baru ingat lupa menelepon Liu Ruyan. Sudahlah, matikan saja ponselmu, beres-beres dan tidur. Keesokan harinya saat bangun dan menyalakan ponsel, terlihat Liu Ruyan meneleponmu belasan kali. WeChat juga mengirim banyak pesan, terus-menerus menanyaimu mengapa mematikan ponsel, apakah sedang bersama Shen Yanyan. Juga meminta maaf karena meninggalkanku di hari ulang tahun, mengatakan ingin memberikan kompensasi. Melihat kata-kata permintaan maaf itu, kamu sedikit terkejut. Selama kamu dan Liu Ruyan berpacaran, selalu kamu yang berinisiatif. Kamulah yang terus-menerus menelepon dan mengirim pesan kepadanya. Sekarang keadaannya berbalik. Namun, kamu tidak merasakan kebahagiaan seperti yang diharapkan. Seolah-olah kamu tidak membutuhkannya lagi. Kamu membalas pesan WeChat, putus saja. Setelah membalas, kamu langsung bersiap-siap untuk pergi bekerja. Saat berada di lift perusahaan, kamu bertemu dengan Liu Ruyan. Dia berbisik di dekatmu. Ah, aku sangat menyesal atas kejadian semalam. Kenapa harus putus? Ponsel bergetar. Kamu menunduk untuk melihat. Shen Yanyan mengirimkan stiker yang sangat imut. Selamat pagi. Kamu tidak bisa menahan senyum. Selamat pagi. Ada balasan dari sana, sudah berangkat kerja. Kakak, sudah. Setelah membalas, kamu mengangkat kepala dan bertanya kepada Liu Ruyan, kamu tadi bilang apa? Dia terdiam sejenak. Dokter bilang tidak apa-apa. Aku pergi duluan. Kamu mengabaikannya dan terus menunduk untuk mengobrol dengan Shen Yanyan. Saat pulang kerja di malam hari, baru saja keluar dari perusahaan, kamu melihat Liu Ruyan berdiri di depan pintu. Aneh, dia bahkan menunggumu pulang kerja. Kalian bekerja di perusahaan yang sama. Dia adalah seorang eksekutif, seorang elit di tempat kerja. Selalu kamu yang menunggunya. Kali ini dia yang menunggumu, tetapi kamu tidak merasa senang. Mungkin dulu kamu akan merasa senang. Namun sekarang sudah mati rasa. Liu Ruyan melihatmu, Azu. Aku sudah memesan restoran yang sangat enak. Ayo pergi malam ini, kamu menghindarinya. Tidak ada waktu. Liu Ruyan meraih tanganmu dengan erat, dengan mendesak. Ah, mari kita bicara baik-baik, bahkan jika harus putus. Setidaknya beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Liu Ruyan mencengkeram tanganmu erat-erat, memohon dengan suara pelan. Kamu jarang melihatnya merendahkan diri seperti ini, dia selalu kuat di depanmu, terutama setelah Zhang Cheng muncul. Dia semakin tidak sabar padamu. Sekarang mau putus, kamu kira dia akan dengan senang hati menerima. Lalu hidup bahagia dengan Zhang Cheng, tidak menyangka dia akan begitu merendahkan diri untuk mempertahankanmu. Agak terkejut. Kamu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita bicara. Liu Ruyan menghela napas lega. Dia naik ke mobilmu, dan kalian berkendara ke restoran. Kalian duduk berhadapan, Liu Ruyan mulai meminta maaf, berkata, Azu, aku salah meninggalkanmu kemarin. Bagaimana kalau kita tidak putus? Kamu berkata, kamu sudah tidur dengan Zhang Cheng, kenapa tidak putus? Liu Ruyan terkejut, tidak, kamu berkata. Tadi malam aku memaksamu menelepon, Zhang Cheng hanya bilang kamu sedang mandi di rumahnya. Tadi malam aku mengantarnya pulang. Dia menuangkanku segelas air, aku sengaja menumpahkannya ke tubuhku, makanya aku mandi di rumahnya. Setelah mandi aku langsung pulang. Liu Ruyan mulai menjelaskan kejadian antara dia dan Zhang Cheng. Ponsel bergetar, mengambilnya dan melihat. Lapar? Lapar kalau lapar ya makan, tidak mau makan apapun. Kakak sudah makan? Sedang makan? Makan apa? Kamu memotretnya, sedang asyik mengobrol, tiba-tiba ponselmu direbut. Kamu mendongak, ekspresi Liu Ruyan sangat tidak enak. Aku sedang berbicara denganmu. Tapi kamu malah mengobrol dengan wanita lain, kembalikan ponselku. Liu Ruyan mengamati ekspresimu sejenak. Baru kemudian mengembalikannya dengan enggan. Kamu menerima ponselmu, menyelesaikan dan mengirim pesan terakhir. Ngomong-ngomong Liu Ruyan, aku ingat kemarin kita kencan, kamu di meja makan dan Zhang Cheng mengobrol dengan sangat gembira. Liu Ruyan membuka mulutnya, berkata dengan suara pelan. Maaf, sekarang aku mengerti perasaanmu. Kamu merasa agak kesal. Berbalik dan bersiap untuk pergi. Saat itu, Shen Yanyan mengirim pesan lagi. Kakak, bisakah kau menemaniku jalan-jalan malam ini? Sudah lama aku tidak melihat pemandangan malam kampung halaman. Baik, datanglah sekarang. Keluar dari restoran. Kau menunggu di bawah. Segera, sosok yang bergoyang muncul di gerbang utama. Saat Shen Yanyan memasuki lobi. Seperti seberkas cahaya yang masuk, semua orang tanpa sadar menatapnya. Dia terlalu cantik. Shen Yanyan tidak tersenyum, tanpa ekspresi, matanya tenang dan mulia. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jangan mendekat. Setelah Shen Yanyan masuk, dia melihat sekeliling dan dengan cepat menemukanmu. Tiba-tiba matanya tersenyum.
Dia berjalan beberapa langkah ke sisimu. Kakak, aku datang. Kalian berdua keluar sambil bercanda. Saat tiba di pintu restoran, Liu Ruyan kebetulan keluar dengan linglung. Melihat kalian, matanya sedikit membesar. Kalian? Shen Yanyan berkata dengan patuh, Kak Liu Ruyan, apakah kau dan kakak sedang makan? Mau jalan-jalan bersama kami? Liu Ruyan ragu. Shen Yanyan berkata lagi dengan nada teh hijau. Aku tidak sengaja mengganggu kalian. Jika Kak Liu Ruyan tidak jalan-jalan dengan kami, aku akan merasa bersalah. Setelah selesai berbicara, dia menarikmu dan juga menarik Liu Ruyan yang matanya merah dan bingung. Berjalan keluar. Kau memberi isyarat dengan mata kepada Liu Ruyan, berharap dia pergi. Namun, entah karena alasan apa, dia malah tetap tinggal. Kau berpikir sejenak. Tidak masalah dan membiarkannya tetap tinggal. Kau dan Shen Yanyan berjalan dan mengobrol. Sudah terlalu lama berpisah. Masing-masing mengalami banyak hal. Tentu saja, ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Liu Ruyan beberapa kali mencoba menyela. Namun, kau dengan sopan mengabaikannya dan melanjutkan obrolan dengan Shen Yanyan. Dia tidak bisa menyela. Dia berjalan di belakang dengan lesu. Melihat penampilannya yang tidak senang, kau teringat pada dirimu di masa lalu. Sejak Zhang Cheng kembali ke negara itu, dia sering mengganggu Liu Ruyan. Seringkali, dua orang berkencan. Berubah menjadi kencan bertiga. Dia dan Zhang Cheng adalah teman masa kecil dan terus berbicara tentang masa kecil mereka. Sepertinya ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan. Kau tidak bisa menyela dan hanya bisa diam di samping. Jika kalian masih berpacaran, kau pasti akan menghentikan percakapan dengan Shen Yanyan dan menjaga perasaan Liu Ruyan. Namun, kalian sudah putus. Mengapa kau harus menjaganya? Dulu, dia juga tidak pernah menjaga perasaanmu. Liu Ruyan akhirnya tidak tahan lagi mengejar dan meraih tanganmu. Apakah kamu sengaja mencari wanita ini untuk membuatku marah? Suaranya sangat marah, kamu tertegun sejenak dan melepaskan tangannya. Liu Ruyan, jangan terlalu percaya diri. Liu Ruyan menunjuk Shen Yanyan dengan sedih. Azu, sejak dia muncul, kamu tidak mempedulikanku lagi. Kamu sangat dingin padaku. Kamu mengerutkan kening, sejak Zhang Cheng muncul. Bukankah kamu juga bersikap dingin padaku? Liu Ruyan berkata, HMPH, benar kan? Kamu ingin membalas dendam padaku. Sengaja mencari orang untuk membuatku marah, kan? Saat dia berbicara, dia menjadi sedikit senang dan dengan percaya diri berkata kepada Shen Yanyan. Apakah Azu memberimu uang untuk berpura-pura dekat dengannya? Berapa banyak yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat, pergilah. Ah! Shen Yanyan menatapnya dengan terkejut, lalu menatapmu, tampak bingung. Kamu menghalangi jalannya dan berkata dengan keras kepada Liu Ruyan, Liu Ruyan, jangan membuat keributan lagi. Liu Ruyan berkata dengan cemas, Azu, jika kamu peduli pada Zhang Cheng, aku tidak akan berhubungan dengannya lagi di masa depan, katamu dengan dingin. Namun, tidak ada yang menjawab. Setelah selesai berbicara, kamu menarik Shen Yanyan dan berbalik pergi. Shen Yanyan bertanya dengan hati-hati, Kakak, apakah kita akan pergi begitu saja? Apakah itu tidak akan membuat kakak Liu yang tidak senang? Kamu menoleh ke belakang, apa peduliku apakah dia senang atau tidak? Shen Yanyan menghela napas, aku hanya ingin kamu menemaniku. Aku tidak menyangka akan membuat keributan sebesar ini. Dia menatapmu dengan penuh harap, Kakak. Kalau begitu, apakah aku masih bisa mencarimu di masa depan? Tentu saja bisa. Itu bagus sekali. Bye-bye. Kakak Liu Ruyan selalu menargetkanku, Kakak. Ada beberapa hal yang tidak tahu apakah harus dikatakan atau tidak. Katakan saja. Shen Yanyan berkata dengan ragu-ragu, seolah nada suaranya tidak jelas dan sama sekali tidak mempedulikan suasana hatimu. Apakah orang seperti ini terlalu tercela? Tentu saja. Mungkin aku terlalu banyak bicara. Jika kakak tidak senang, aku tidak akan mengatakannya. Tenang saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Apakah semua, teh hijau, seperti ini, mencari kesempatan untuk menghasut. Zhang Cheng juga suka menggunakan kedok berbuat baik untuk Liu Ruyan untuk berusaha keras menyenangkan hatinya. Hanya Liu Ruyan si bodoh yang tidak menyadarinya. Beberapa hari berikutnya, Liu Ruyan datang ke perusahaan setiap hari untuk menunggumu. Shen Yanyan juga mengirimimu pesan setiap hari untuk menanyakan kabar, tapi baru-baru ini hatimu menerima sebuah proyek. Kamu terlalu sibuk hingga pusing dan menolak semuanya. Liu Ruyan secara bertahap menjadi lesu. Dia juga sering berjaga di depan rumahmu. Kamu melihatnya berdiri di bawah dan dengan berani tetap mengabaikannya. Kamu tidak menyangka akan begitu kejam. Dulu kamu membayangkan setiap hari Liu Ruyan putus denganmu. Kamu akan sangat menderita. Ternyata kamu sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Shen Yanyan sangat pengertian. Setelah tahu kamu sibuk, dia tidak sering mengganggumu lagi, tetapi meninggalkan pesan di WeChat. Kakak, balas kalau ada waktu, ya. Aku tidak terburu-buru. Kamu merasa sangat nyaman melihatnya. Dibandingkan dengan Liu Ruyan yang terus mengejar. Shen Yanyan lebih pengertian. Meskipun sedikit teh hijau, dia memang teh yang enak.
Kamu menyadari bahwa kamu tidak membenci teh hijau, hanya membenci teh hijau yang menjebakmu. Setiap 2 hari, Liu Ruyan tiba-tiba muncul saat jam kerja dan berjalan ke meja kerjamu di depan semua orang. Dia mengeluarkan jam tangan yang indah dan berkata, "Azu, ini hadiah ulang tahun yang aku pilih. Aku sudah memilihnya selama beberapa hari. Aku tidak tahu apakah kamu suka." Dia menatapmu dengan penuh harap. Seketika kamu merasa sedikit marah, teringat hadiah yang Liu Ruyan berikan padaku di hari ulang tahun. Apakah kamu baru ingat untuk memperbaikinya sekarang? Kamu tersadar dan berkata, "Ulang tahun sudah lewat. Tidak ada artinya memberikannya padaku sekarang. Kita sudah putus. Lain kali, kamu belikan saja hadiah." Untuk Zhang Cheng, Liu Ruyan menggelengkan kepala dengan panik, berkata dengan terkejut dan sedih. "Maaf, aku terlalu terburu-buru hari itu hingga meninggalkanmu sendirian di sana. Maafkan aku." Kamu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku mengerti. Azhengmu demam tinggi dan hampir mati, kan? Kamu terburu-buru menyelamatkannya. Wajar saja meninggalkan aku." Mata Liu Ruyan sudah merah. "Azu, maafkan aku." Matanya penuh penyesalan dan kesedihan, terus meminta maaf. "Kamu harus tahu bahwa kamu tidak perlu lagi. Di hari ulang tahun itu, aku menerima hadiah terbaik. Kamu mengeluarkan jam tangan yang diberikan Nian-Nian dari pakaianmu. Lihat, aku sudah punya jam tangan, tidak perlu kamu memberiku. Pergi saja, jangan ganggu orang bekerja. Kembali saja ke ruang terapi dan lanjutkan bekerja." Liu Ruyan malu untuk berlama-lama, menyimpan hadiahnya dan pergi. Setelah dia pergi, sambil mencondongkan tubuh dan bertanya dengan penuh harap, "Wah, siapa yang memberimu jam tangan ini? Apakah ini Patek Philippe Star Caliber terbaru?" Kamu terkejut. Apa itu?" Hongge terkejut. "Kamu tidak tahu?" Dia membuka halaman web. "Lihat. Kamu melihat gambar itu, dan itu persis sama dengan yang ada di tanganmu. Patek Philippe, toko." Petugas toko mengatakan itu asli. Sambil menyentuh jam tangan, perasaanmu campur aduk. Shen Yanyan mengirim pesan WeChat lagi. "Kakak, hari ini aku kembali ke rumah tua kita dulu. Lihat, ini pohon di halaman." Dilampirkan foto pohon magnolia yang tinggi. Kamu tiba-tiba teringat saat pertama kali bertemu Shen Yanyan adalah saat kelas 1 SMA. Mendengar orang tua mengatakan bahwa keluarga Shen Yanyan bangkrut, terpaksa pindah dari rumah mewah dan menyewa rumah di kompleks perumahanmu. Hari itu, kamu sedang terburu-buru menuruni tangga sambil menggigit roti, melewati halaman, dan sekilas melihat gadis cantik itu. Berdiri di bawah pohon magnolia, ekspresinya dingin, hanya berdiri di sana. Kamu melihat sekilas, berbalik dan pergi. Itu adalah pertemuan pertamamu dengan Shen Yanyan. Dia pindah ke sebelah rumahmu. Untuk waktu yang lama, kalian hanya sesekali bertemu dan tidak ada interaksi. Kemudian, orang tua Shen tiba-tiba meninggal dalam kecelakaan mobil. Sekelompok kerabat datang untuk membagi warisan. Shen Yanyan yang kesepian berjongkok di lorong dan menangis, menyedihkan, dan membawamu kembali. Saat itu, kamu sedang mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi, sibuk dan kewalahan, membiarkan Shen Yanyan mencari tempat sendiri untuk tinggal. Sampai ujian masuk perguruan tinggi selesai, Shen Yanyan dijemput oleh kakeknya. Saat kamu kuliah, dia mengirimimu pesan mengatakan dia akan pergi ke luar negeri. Sampai sebelum keberangkatannya, kamu mengirim pesan kepada Shen Yanyan. "Kenapa kamu memberiku jam tangan semahal ini?" "Tidak mahal, 520.000. Masih tidak mahal? Tidak mahal, aku hanya merasa itu sangat cocok untuk kakak." "Kakak tidak suka?" "Terdiam. Bertahun-tahun sebelumnya, kamu sudah tahu. Shen Yanyan seharusnya kaya, tapi tidak menyangka jam tangan seharga 520.000, dia bilang tidak mahal. Mari makan bersama." Shen Yanyan dengan senang hati setuju. Setelah makan, kamu kembalikan jam tangannya padanya. "Terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya." "Ah, apakah kakak tidak suka? Kamu merasa bersalah karena terus diperhatikannya." Menjelaskan, benar-benar tidak bisa diterima. "Menerima hadiah semahal ini. Aku tidak pantas." Karena kamu terus memaksa, Shen Yanyan akhirnya menerima jam tangan itu. "Kamu gila." Dia tiba-tiba bangkit dan melemparnya keluar jendela. Berbalik dan tersenyum manis padamu, "Kalau tidak suka, buang saja. Aku akan membelikan kakak yang baru." Kamu kaget dan melompat dari kursi, menyarankan untuk segera lari keluar. Restoran ini berada di tengah gunung. Kamu berlari ke kaki gunung dalam sekali tarikan napas. Segera, kamu menemukan jam tangan itu di tanah kosong, sudah hancur berkeping-keping. 520.000. Itu 520.000. Hatimu sangat sakit. Dengan lesu, Shen Yanyan berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggung. "Kakak, sedang apa?" Kamu menatapnya tanpa berkata-kata. "Kenapa kamu bisa membuangnya? Sudah pecah semua." Dia tersenyum dan berkata, "Kalau kakak tidak suka, aku juga tidak mau memberikannya kepada orang lain. Kalau begitu, dibuang saja. Dengan begitu, tidak ada masalah." Kamu menelan ludah. "Sebenarnya, aku cukup suka.
Hanya saja menurutku terlalu mahal, sungguh. Shen Yanyan tiba-tiba menempel erat padamu, suara lembutnya terdengar di telingamu, ini semua salahku. Siapa yang merusak jam tangan kesukaan kakak? Maaf ya. Lalu, dia tersenyum dan berkata, kakak, ayo naik bersama. Kamu linglung, mengikutinya naik ke atas dan kembali ke meja makan. Shen Yanyan menatapmu sambil tersenyum. Kamu merasa seperti kehilangan jiwa. Setelah makan dan pulang, kamu diam-diam tidur. Dalam keadaan setengah sadar, aku meletakkan tanganku di punggungnya. Lalu, terbangun dengan mata terbuka lebar, hari sudah terang. Tertegun sejenak. Dengan lesu, bangun dan mandi. Saat mendongak, cermin memantulkan wajah yang tampak tidak puas. Keesokan paginya saat berangkat kerja, Ruyan sudah menunggumu di perusahaan. Kamu tidak mempedulikannya. Berjalan ke tempat kerja, aku menemukan sebuah kotak kemasan yang familiar di atas meja. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Patek Philippe. Kamu terkejut. Rekan kerja di sebelah berkata, Kak Zuo, ada seorang wanita cantik yang mengatakan. Tadi malam tertinggal di tempatnya, dia sengaja mengantarkannya. Lalu dia mengedipkan mata ke arahmu. Dengan semangat berkata, kamu benar-benar beruntung. Apakah itu Shen Yanyan? Apakah kalian tidur bersama tadi malam? Kamu baru saja akan berbicara. Liu Ruyan didorong dengan keras. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Shen Yanyan bertanya sambil berdiri. Bagaimana dengan jam tangan ini? Bukankah kamu menyukainya? Aku merusak jam tanganmu. Tentu saja aku harus menggantinya. Kamu benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Itu 520.000. Bukan 52 model. Tidak, sekarang sudah 1,04 juta. Kamu ingin mengembalikannya, tetapi kamu takut dia akan tiba-tiba menjadi gila seperti tadi malam dan melemparkan jam tangan itu hingga pecah. Jadi kamu ragu-ragu dan tidak bergerak. Liu Ruyan berdiri dan dengan keras berkata kepada Shen Yanyan. Shen Yanyan, kamu pelakor. Siapa yang berani berutang kepada pacarku? Shen Yanyan berkedip-kedip. Kak Ruyan, jangan salah paham, meskipun aku bersama kakak tadi malam. Apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan sudah dilakukan, tetapi kami tidak melakukan apa-apa. Liu Ruyan kembali terpancing emosinya. Dan hendak menyerang lagi, kamu sangat sakit kepala, dan berteriak. Cukup, keluar, semuanya keluar. Kedua wanita itu diusir olehku. Setelah orang-orang pergi, rekan kerja itu langsung mendekat. Dan mengacungkan jempol ke arahmu, Kak Zuo, kamu benar-benar hebat. Dua wanita cantik, dua. Wajahmu menjadi gelap. Jangan bicara omong kosong, Shen Yanyan adalah adikku. Kamu merasa kesal. Setelah itu, kamu memblokir Liu Ruyan, dan juga jarang memperhatikan Shen Yanyan, dan mengabdikan diri sepenuhnya pada pekerjaan. Jumat, kantor pusat mengadakan acara amal, setelah hari itu dengan Liu Ruyan. Setelah Shen Yanyan, duniamu menjadi jauh lebih tenang. Dan sekarang, kamu sedang diam-diam memakan kue kecil di acara amal. Rasanya cukup manis. Langsung terlihat Shen Yanyan di antara kerumunan, dan saat ini, dia tersenyum menatapmu, kamu menoleh, tetapi melihat di samping. Liu Ruyan dan Zhang Cheng yang saling tarik-menarik, Liu Ruyan juga kebetulan melihat ke arahmu. Matanya berbinar, melangkah lebar menghampirimu, hatimu terasa dingin. Tetapi menyadari Shen Yanyan juga mengejar, kamu menarik napas dalam-dalam, tersenyum. Wan Zhangku, raut wajahmu membeku, Shen Yanyan menatapmu. Kakak, maukah berdansa denganku? Liu Ruyan langsung tidak senang berkata. Selalu bersamaku, melihat keduanya, kepalamu langsung pusing. Ah, Yanyan, tunggu aku. Zhang Cheng terlambat datang, terengah-engah berlari ke sisi Liu Ruyan. Melihatmu, matanya mendingin, berteriak kaget terpeleset. Ah, Liu Ruyan tanpa sadar menangkapnya, keduanya dengan ringan jatuh bersama. Zhang Cheng dengan bangga berkata, ah, terima kasih Yanyan, lalu dengan bangga menatapmu. Melihat Zhang Cheng, aku mengerutkan kening, dengan lembut berkata, kakak, ayo pergi. Kamu menariknya berbalik. Tetapi Shen Yanyan tiba-tiba juga terpeleset, kamu dengan sigap memeluknya, Liu Ruyan terpukul. Zhang Cheng berlari mendekat, Shen Yanyan melepaskan Azu, Zhang Cheng bersandar di sisinya. Langsung jatuh ke tanah, Shen Yanyan perlahan melepaskanmu. Ah, maafkan aku kakak. Tadi terpeleset. Liu Ruyan sangat marah, ah, Shen Yanyan, akan kubunuh kau dasar teh hijau. Shen Yanyan bersembunyi di belakangmu. Kakak, lihat dia. Liu Ruyan berhenti, lalu mengepalkan tinjunya. Menghampiri Shen Yanyan, dasar teh hijau. Kali ini aku benar-benar celaka. Kamu tiba-tiba merasa marah, menghalangi di depan Shen Yanyan. Minggir. Liu Ruyan tidak percaya. Azu, kamu malah membantunya bukan aku? Apa kamu tidak mencintaiku lagi? Aku mencintaimu apanya? Shen Yanyan menutupi lengannya, dengan nada manja berkata. Kakak Liu yang mencubitku sangat sakit. Kamu dengan iba memegangnya, berbalik berkata kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan, kita sudah putus.
Jika kamu terus bertingkah tidak masuk akal seperti ini, aku tidak bisa mencarimu. Liu Ruyan terpaku di tempatnya, keluar dari ruang perjamuan. Shen Yannian membawamu masuk ke mobil. Di dalam mobil, dia memegang tanganmu dan berkata, "Kakak, apakah kamu sudah putus?" "Iya, sejak terakhir kali." Dia menatapmu dengan mata terbelalak. "Lalu, kakak, apakah kamu bersedia bersamaku?" Hatimu kacau balau, kamu menutup mata. Kamu menghela napas pelan tanpa menjawab. Shen Yannian terkejut. Kemudian tiba-tiba berkata dengan dingin, "Sopir, berhenti." Brak suara keras. Dia sudah tergeletak di luar mobil. Kemudian dia berdiri dan berjalan tertatih-tatih ke arah sebaliknya. Kamu dengan cemas mengejarnya. "Apa yang kamu lakukan?" Shen Yannian berjalan tertatih-tatih ke depan. Dengan nada menangis dia berkata, "Kakak, tidak menginginkanku? Lebih baik aku mati saja." Kamu dengan cepat mengejarnya. "Jangan begitu, Nian. Aku akan membawamu ke rumah sakit." Shen Yannian tidak menjawab, hanya menatapmu. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Kakak, jika aku tidak bisa bersamamu, lebih baik aku mati saja seperti ini. Aku tidak mau ke rumah sakit." Kamu terkejut dan terpaku di tempatmu, tidak tahu harus berbuat apa. Dia menunduk dan terisak. Dengan suara lembut dia berkata, "Aku tahu kakak tidak menyukaiku. Sudahlah, aku akan cepat pergi ke rumah sakit. Tidak akan membuat kakak kesulitan. Maafkan aku, kakak, telah membuatmu khawatir. Setelah ini, aku tidak akan tahan lagi. Kuharap kakak memaafkanku." Kamu menggelengkan kepala tak berdaya. Shen Yannian di depanmu sangat teh hijau, tapi kamu tidak bisa menahan senyum. Lalu kamu berkata kepada Shen Yannian, "Aku dan Liu Ruyan sudah putus. Setelah ini, kita bersama, tidak boleh menyebutnya lagi." Shen Yannian tiba-tiba menoleh melihatmu. "Kakak, apa maksudmu?" Kamu tersenyum dan menarik tangannya. Dia berkata, "Aku ingin bersamamu." Matanya membesar. "Kakak, apakah kamu benar-benar bersedia bersamaku?" Shen Yannian langsung memelukmu, berkata dengan manja, "Kakak, kita jangan berpisah." Kamu tersenyum dan memeluknya. "Baiklah, kalau begitu jangan berpisah."